Memukul paku sampai kandas agar papan tidak pecah. Jangan menjadi insan pemalas kalau ingin masa depan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah, ini tuh masih lanjutan dari videoku yang sebelumnya ya teman-teman, yang aku itu pasang-pasang hordeng. Alhamdulillah rumah itu udah ada hordeng baru. Sekarang itu udah siang ya teman-teman. Ini aku jemurin kasur dulu karena kasur ini tuh enaknya tuh dijemur itu tiap hari gitu ya. Kalau misalnya cuaca panas, biar nanti tuh pas mau dipakai tiduran itu tuh enak gitu ya. Nah teman-teman, di sini aku jemurin dulu kasurnya kedua-duanya. Oke, lanjut, ini tuh di sore hari ya teman-teman. Udah agak sorean sih, tadi aku setelah jemur-jemur kasur istirahat sebentar gitu ya, ngedit sama dubbing. Setelah itu baru aku lanjut buat masak. Nah, ini aku lagi goreng singkong nih ceritanya. Jadi singkong ini tuh tadi malam ya teman-teman aku kupas, terus juga aku sekalian iris-iris gitu ya. Jadi hari ini tuh tinggal dicemplang-cemplung doang, dimasak kayak gitu. Pokoknya di sini tuh videonya aku tuh nggak yang terlalu yang semua aku videoin ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh aku usahain ngambil yang penting-pentingnya aja lah partnya gitu ya, karena di sini tuh aku juga lagi buru-buru teman-teman masak, karena memang rencananya tuh mau keluar gitu ya sama Pak suami di sore hari ini. Nah, ini tuh udah mateng untuk yang ronde yang berikutnya, untuk si goreng singkongnya ya teman-teman. Kalau untuk singkong ini sih menurut aku enaknya itu ya kayak apa ya, disambel kayak gini, cuman cabenya itu rada kering gitu ya. Cuman kalau misalnya buat diuel-uel sama nasi, kalau terlalu kering kan jadi kurang mantep gitu ya. Jadi ya di sini tuh ya aku sesuaikan aja lah dengan selera orang rumah ya teman-teman. Apalagi kalau Pak suami teman-teman, dia tuh seneng banget kalau singkong itu agak rada banyak cabenya, terus agak ada minyaknya. Nah, tadi tuh pas lagi numis si cabenya tuh tiba-tiba gas habis teman-teman. Jadi aku gercep matiin kamera dan langsung beli gas ya. Dan ini tuh udah beli gas, langsung aku pasang, dan ternyata agak sedikit berdrama. Jadinya sedikit aku ketuk-ketuk kayak gini, aku matiin dulu dan aku masukin lagi deh gasnya itu ke dalam. Aku tuh selalu pilih ya teman-teman kalau untuk nomor gas. Jadi aku tuh selalu pilih kalau nggak nomor 24 ya nomor 25 gitu, atau kalau nggak nomor 26 gitu ya. Nah, biasanya kalau nomor itu tuh jarang ya teman-teman yang dia itu tuh berdrama gitu ya. Kalau misalnya udah nomor-nomor yang 27 atau 28 ya, itu pasti udah kendor banget dan pasti bakalan sering bocor gitu ya gas aku. Jadi kalian itu kalau misalnya mau beli gas, jangan lupa juga untuk dipilih-pilih nomornya yang sesuai dengan karburatornya kalian. Nah teman-teman, itu aku lagi numis lagi numis sambelnya ya teman-teman. Pokoknya aku sambil juga beberes, dan itu cabenya udah mateng, langsung aja aku matiin apinya biar sedikit dingin dulu untuk cabenya ya. Karena kalau nggak dingin cabenya nanti itu bisa-bisa cepat melempam gitu ya teman-teman, untuk keripik singkongnya atau keripik ubinya. Pokoknya di sini tuh aku tunggu sampai dia itu tuh udah nggak ada uap panasnya gitu ya. Nah, di sini baru deh aku cemplungin untuk si singkongnya, dan aku aduk-aduk aja sampai semuanya itu merata ya teman-teman. Wow, ini tuh ya dimakan pakai nasi anget, rasanya itu udah best banget. Kalau buat anak-anak nanti tuh dadakan aja goreng sosis ya teman-teman. Pokoknya simple aja lah kalau buat anak-anak. Alhamdulillah kan stok sosis juga ada gitu, jadi nggak terlalu rempong-rempong mikirin anak-anak gitu. Ini tuh sebenarnya enak banget kalau misalnya dicampur sama ikan asin atau ikan teri ya teman-teman. Cuman karena memang aku lagi nggak ada stok ikan asin, nggak ada stok ikan teri gitu ya, jadi udah nggak apa-apa, ini aja. Nah, ini dia ya teman-teman menu kami hari ini. Ada sambal keripik singkong. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, lanjut teman-teman. Tadi tuh setelah masak aku itu langsung gercep mandi, dan ini tuh aku lagi di perjalanan ya, kan aku bilang ya tadi aku mau keluar rumah sama Pak suami. Nah, hari ini tuh aku diajakin sama Pak suami buat nonton pertandingan bola kaki ya teman-teman. Jadi aku tuh seneng banget sama yang namanya itu sepak bola. Ya walaupun aku ini perempuan ya teman-teman, tapi nggak tahu kenapa kayak nyandu aja gitu ya kalau nonton sepak bola. Apalagi kalau misalnya yang main itu tuh orang yang kita kenal gitu, atau mungkin desa kita gitu ya. Nah, itu kayak bener-bener seru aja gitu ya, apalagi dengerin orang yang teriak-teriak kayak gitu, Masya Allah, kayak bener-bener seneng banget. Aku diajak nonton bola kayak gini aja udah berasa healing ya teman-teman, aku tuh seneng banget gitu.
Nah, ini kami tuh udah sampai ya teman-teman di lapangan yang diadakan pertandingan. Ini tuh namanya di Desa Sriwijaya ya teman-teman, Masya Allah ya. Nah, ini ya kalian bisa lihat sendiri, orang udah rame aja pada nonton. Dan di sini tuh mohon maaf kalau kameranya tuh goyang-goyang ya, karena memang jalannya tuh nggak rata gitu. Tapi tetap aja aku masukin ke video ya, nggak apa-apa lah ya, buat nambah-nambahin durasi gitu ya teman-teman. Ini tuh bener-bener jalannya tuh nggak rata banget, jadi kayak di kamera itu ya gini deh teman-teman, goyang-goyang gitu. Ini tuh yang main hari ini tuh adalah desa tempat tinggal aku ya teman-teman, Desa Pantai Cermin. Jadi itu yang lagi main Desa Pantai Cermin yang juniornya gitu ya. Sebenarnya ada juga yang legendnya teman-teman atau yang senior, cuman mainnya itu nggak hari ini, mungkin beberapa hari ke depan gitu ya bakalan main. Cuman aku nggak tahu sih bakalan aku videoin atau enggak gitu ya, lihat nanti deh keadaan gitu. Kadang aku juga mager ngevideo-videoin kalau pas lagi di luar kayak gini karena kurang menikmati gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh pertandingannya itu tuh di sore hari, jadi ini tuh lumayan ya cuacanya itu bentar-bentar terik, bentar-bentar mendung gitu ya teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya cuacanya itu udah terik ya udahlah ya, mulai deh itu mengalihkan badan ya teman-teman, membalikkan badan, karena kalau misalnya cuaca kayak mataharinya itu keluar beneran deh, itu memang langsung panas ya rasanya muka teman-teman. Nah, pas di pertandingan ini tuh desa tempat aku tinggal yaitu Desa Pantai Cermin itu tuh menang ya teman-teman. Awalnya tuh sih kayak nggak menang gitu ya teman-teman, cuman di menit-menit akhir itu mereka berhasil mencetak gol. Alhasil itu jadinya 1-1 gitu ya, dan diputuskan dengan tendangan penalti, dan disitulah keputusannya itu desa tempat aku tinggal itu tuh menang gitu ya teman-teman. Dan insya Allah bakalan main lagi, cuman belum tahu kapan gitu. Oke, lanjut ini di malam harinya teman-teman. Setelah tadi aku videoin sedikit di lapangan itu, aku benar-benar menikmati banget momen nonton bola. Tadi aku juga ngobrol-ngobrol gitu sama kakak ipar aku di sana, dan sekalian jajan-jajan pastinya ya. Nah, di sini aku lanjutin buat ngelipatin pakaian, dan itu dibantuin sama anak-anak pastinya ya. Masya Allah, lipatan pakaian aku tuh udah kayak banyak banget ya. Sebenarnya itu nggak banyak teman-teman, cuman karena memang kayak banyak yang besar-besar gitu ya, jadi kayak kelihatan banyak. Karena kan ini tuh ada spray, terus juga ada handuk gitu ya. Handuk itu ada 2 gitu ya, yang aku cuci gitu ya teman-teman. Nah, nanti tuh bakalan ada handuk yang warna biru ya teman-teman, itu tuh baru aku beli kemarin itu tuh di pasar. Itu tuh aku belinya itu di Serba 35.000 ya teman-teman. Aku sengaja beli handuk 1 lagi, jadi itu nanti mau aku simpen gitu ya, siapa tahu nanti tuh kayak ada tamu ke rumah gitu kan, jadi nggak sungkan nyuguhin handuk gitu kan. Jadi aku mau udah beli gitu ya handuk 1 ya buat tamu ya, walaupun nggak tahu sih teman-teman tamunya itu bakalan ada datang atau enggak, cuman ya nggak apa-apa, persiapan aja dulu, karena kalau misalnya ada tamu tentunya kita ingin menyuguhkan sesuatu yang terbaik ya teman-teman, karena tamu itu kan juga pembawa rezeki untuk kita. Nah, di sini tuh seperti biasa kalau aku ngelipat pakaian itu pasti anak-anak itu heboh ya, apalagi si kakak. Dia itu biasanya memang excited banget buat ikutan ngebantuin aku gitu loh teman-teman. Jadi ya kadang itu dia itu suka ikut-ikutan gitu ya, pengen ngelipat pakaian. Cuman aku sih nggak yang terlalu larang-larang, biarin aja. Siapa tahu nanti dia itu seneng gitu ya teman-teman ngelipatin pakaian, setelah dia besar bisa dia aku minta tolong gitu ya buat ngelipatin pakaiannya juga. Ngelipat pakaian itu menurut aku memang enak di malam hari ya teman-teman, sambil nonton TV, tapi enaknya itu nggak di-record gitu ya, jadi kayak bener-bener santai gitu ya. Tapi karena memang ini tuh di-record gitu ya, lumayan gerah gitu loh teman-teman, karena harus pakai seragam lengkap gitu, seragam lengkap kayak harus pakai hijab kayak gitu ya, lumayan gerah gitu ya. Cuman kalau misalnya nggak di videoin ya sayang juga gitu. Cuman kadang ada sih teman-teman, kalau misalnya kayak aku tuh lagi mager banget buat nge-record gitu ya, kadang juga suka nggak aku record sih gitu ya, tergantung mood lah ya teman-teman, karena kan kita itu nggak juga selalu bagus moodnya. Cuman aku berusaha untuk selalu menjaga mood aku biar aku tuh selalu semangat buat konten. Nah, kalau aku itu ya teman-teman, kalau untuk ngerekam video itu aku selalu berusaha untuk semangat, tapi kadang itu yang suka bikin mager gitu ya, itu adalah ngedit teman-teman, karena itu tuh kan kayak kita itu standby di depan handphone itu tuh cuman buat motong-motongin video gitu ya, dan itu menurut aku rada membosankan gitu ya. Cuman ya memang itu kan udah jadi salah satu kerjaan ya teman-teman, kerjaan wajib aku, karena kan aku memang nggak ada yang ngebantuin ya, dari awal aku nge-YouTube tuh nggak ada yang ngebantuin.
Pak suami tuh nggak ngerti sama sekali sama yang namanya ngedit-ngedit, bikinin thumbnail itu ya, itu tuh nggak ngerti sama sekali. Jadi semuanya itu bener-bener real, aku semuanya tanpa pernah ada dibantu sama Pak suami. Pokoknya kalau udah urusan handphone itu Pak suami tuh kurang mau tahu gitu ya teman-teman. Terus juga memang nggak ahlinya juga di situ gitu ya. Kadang itu kalau misalnya aku ada kendala di handphone pengen nanya itu ya, kadang nanya sama Pak suami, dia itu malah lebih nggak tahu gitu. Jadi kadang aku lebih baik nyari tahu sendiri, kayak nyari di Google atau nyari di YouTube atau nanya sama teman-teman aku kayak gitu. Nah setelah beres aku lipatin pakaiannya semuanya, lanjut di sini tuh aku mau susunin ke dalam lemari, dan ternyata ini tuh ada hijab satu yang nggak rapi ya lipatannya, jadi aku rapiin sekalian gitu ya. Pokoknya di sini tuh aku tuh seneng gitu ya ngelipatin pakaian ini karena langsung merasa lega gitu ya teman-teman rumah aku, karena kayak ngelihat lipatan pakaian itu masya Allah nggak tahu kenapa gitu ya, kayak sumpek aja gitu ngelihatnya gitu ya. Mungkin nggak enak gitu loh teman-teman mood kita kalau ngelihat pakaian itu pada numpuk. Nah oke, udah beres aku itu untuk nyusunin pakaian semuanya ke dalam lemari. Lanjut di sini aku tuh ke kamar karena ini tuh mau siap-siap buat tidur ya teman-teman. Di sini aku beresin dulu kamarnya karena ini tuh tadi dimainin sama anak-anak di sini ya. Kalian bisa lihat betapa berantakannya kamar aku. Kadang dalam satu hari sampai malam ya teman-teman, sehari semalam lah gitu, itu bisa sampai 3-4 kalian gitu buat beresin kamar. Bukan karena sok bersih cuma teman-teman, cuman kadang itu kayak ngerasa sumpek aja ngelihatnya gitu ya. Kalau misalnya kamar itu berantakan. Jadi pagi tuh wajib ngeberesin kamar, nanti tuh pas anak-anak bangun tidur siang itu beresin lagi gitu ya. Terus nanti biasanya sore tuh udah diacak-acak lagi, aku beresin sedikit gitu. Nah pas mau tidur kayak gini ya diberesin lagi gitu loh teman-teman. Jadi kayak sehari itu ngurus satu pekerjaan aja itu bisa berulang kali gitu ya. Nah itulah ya teman-teman hebatnya ibu rumah tangga, walaupun pekerjaan itu bosan, walaupun pekerjaan itu kadang bikin kayak jenuh gitu ya, tapi tetap harus dikerjakan gitu ya. Dan ibu rumah tangga itu memang nggak ada jam cutinya, nggak ada hari liburnya gitu ya, terus juga nggak ada pensiunnya gitu ya. Pokoknya sampai tua ya teman-teman, selagi masih hidup di atas dunia kerjaan kita nggak habis-habis, bener nggak sih teman-teman? Nah di sini aku tuh siapin untuk tempat tidur. Nah ini kalau misalnya selimut merah itu aku yang punya, berarti aku yang tidur di kasur bawah ya teman-teman. Karena memang aku tuh udah ngerencanain pengen ngedit gitu ya, jadi aku tidur di bagian bawah. Dan ini Pak suami sama anak-anak tidur di atas sini. Udah kayak gini aja sih teman-teman kalau untuk malam hari untuk beresin kamar gitu ya. Nah lanjut di sini tuh mau beresin di ruang serbaguna. Kalau malam sebelum tidur memang ini selalu diberesin ya teman-teman, dari disapu-sapu kayak gitu ya. Pokoknya dibersihin yang nggak terlalu yang gimana-gimana sih ngebersihinnya. Pokoknya diberesin aja sebisanya aja dan semampunya aja gitu ya. Palingan ya sih disapu-sapu aja kayak gini. Memang setiap malam sebelum tidur memang ruang serbaguna itu memang selalu disapu dulu ya teman-teman, karena kan gak enak gitu ya ninggalin rumah, ninggalin tidur gitu ya, rumah masih dalam keadaan kotor, banyak sampah, banyak pasir, itu kan gak enak gitu ya. Jadi kalau misalnya malam-malam aku dan Pak suami pasti bergantian buat beresin rumah gitu ya teman-teman. Kalau dapur itu memang nggak diberesin lagi, karena dapur itu setelah aku selesai masak sore itu nggak bakalan diacak-acak lagi teman-teman. Kalaupun rada berantakan kayak misalnya habis makan gitu ya, nah itu tuh udah saling tahu aja ya teman-teman, habis makan piring langsung disimpan ke kamar mandi gitu ya. Jadi kayak nggak terlalu ada tumpukan-tumpukan piring di meja makan kayak gitu ya. Jadi kayak bener-bener ya udah rapi lah gitu ya untuk si dapur aku di malam hari gitu. Palingan besok di pagi hari cuma ngelap-ngelap tipis doang. Nah setelah aku beresin untuk rumah tadi, kamar juga udah. Lanjut di sini tuh aku pasangin anak-anak pampers ya. Berhubung aku tuh mager nutup-nutupin pakai stiker, alhasil di sini tuh aku gantiin celana anak-anak, gantiin pampersnya juga karena kan tadi sore nonton bola ya, dan itu pampersnya udah penuh. Di sini aku ganti dan aku tutupin aja pakai selimut ya teman-teman, biar nggak bolak-balik nutupin pakai stiker gitu ya. Karena ribet aja rasanya gitu, dan hasilnya tuh nggak bagus menurut aku ya. Kalau misalnya kita itu nutup-nutupin gitu pakai stiker. Nah teman-teman, itu tuh si kakak biasa ya lagi berantem sama si adek, karena dia itu ngelihat si adek ngapain bajunya digitu-gituin, jadi dia itu mau minta gitu teman-teman. Padahal ya teman-teman, dia itu udah pakai baju yang kayak diputar-putar sama adek itu. Tapi ya gitu deh, namanya juga anak-anak ya, semua hal itu bisa jadi bahan rebutan dan bisa jadi bahan untuk berantem. Nah lanjut di sini tuh aku pakein juga si adek ya teman-teman. Di sini aku pakein anak-anak itu daster sama kolor aja gitu ya, pakai celana dalam gitu ya teman-teman. Anak
anak-anak pakai pampers gitu, biar kayak lebih nyaman aja tidurnya, karena kan dasterin tuh dia tuh dingin ya teman-teman. Nah ini udah beres untuk ngurusin anak-anak ya teman-teman. Alhamdulillah waktunya itu buat siap-siap untuk tidur. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.